مرحبا أهلا النوادي. Ada riwayat tahun 8 Hijriah pembebasan kota Makkah. Orang-orang kafir Quraisy tidak berkutik menghadapi Nabi. Yang pertama, jumlah kalah. Rasulullah dengan pasukan jumlah yang sangat besar jumlahnya. Mereka tidak berdaya. Sampai-sampai ada yang mengatakan, nah ini hari pembalasan nih. Ya, ada orang yang mengatakan, dan Nabi mendengar itu. Hadzal yaum yaumul malhamah. Ini hari-hari pembalasan, hari pembantaian kepada orang-orang kafir Quraisy. Apa kata Nabi? Tidak, hari ini hadzal yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, kata Nabi Muhammad SAW. Takut musuh-musuh bebuyutan yang sering mencaci maki Nabi dengan syair-syairnya, menindas Nabi, menyakiti Nabi. Mereka yang dahulu mengusir Nabi Muhammad, mereka yang dulu ingin membunuh Nabi Muhammad, mereka yang dulu menyakiti Nabi Muhammad SAW. Gak ada dendam sama sekali. Nabi katakan, man dakhala dara Abi Sofyan fahuwa amin. Siapa yang masuk rumahnya Abi Sofyan, aman dia. Man dakhala al-masjidil haram fahuwa amin. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Wa man aghlaq alaihi babahu fahuwa amin. Siapa yang mengunci pintu rumahnya, dia aman. Tidak akan diganggu, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikumpulkan orang-orang Makkah, dikumpulkan, gak berdaya. Ini umat Islam di atas angin ini. Kalau mau balas dendam selesai, bisa. Tapi Nabi menunjukkan satu contoh yang begitu indah, tercatat dengan tinta emas. Nabi mengatakan kepada mereka, ya ma'syara Quraisy, aturauna anni fa'ilun fikum. Wahai orang-orang Quraisy, bagaimana menurut kalian? Kira-kira apa yang saya lakukan kepada kalian? Yang lain sudah ketakutan, oh ini kayaknya dibalas nih, dibalas dendam nih. Kata mereka apa? Khaira, yang kau balas pasti kebaikan. Ibnu Karim, kau anak yang mulia. Wa ibnu akhin karim, dan engkau anak dari saudara yang mulia. Apa kata Nabi? Naam, idhabu fa antum tulaqa. Kalian pergilah, bebas semua, gak ada yang ganggu kalian, bebas semua tanpa terkecuali. Dimaafkan semuanya yang dulu pernah menyakiti Nabi, mencaci maki Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad, mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mampu untuk membalas, tapi Nabi berikan maaf kepada mereka, tidak menyakiti seorang pun, kecuali 4 orang. Ya, dalam riwayat Imam An-Nasa'i di dalam sunannya itu disebutkan ada 4 orang yang Nabi perintahkan untuk dieksekusi, orang-orang kafir Quraisy. Ya, karena mereka ini sudah melampaui batas. Tapi harus dicatat, seandainya 4 orang yang Nabi sudah sebutkan untuk dieksekusi oleh para sahabat pada waktu itu, di antaranya ada Ikrimah bin Abi Jahal, ya, anak dari Abu Jahal yang memang sangat memusuhi Nabi Muhammad. Dan kebanyakan juga penyair-penyair yang selalu menyerang Rasul SAW, yang menghina Rasul, menghina umat Islam, menghina ajaran Islam dengan syair-syair mereka. Kata Nabi, cari mereka, eksekusi mereka. Tapi yang dicatat di sini apa? Kalau mereka datang minta maaf, Nabi maafkan. Nabi maafkan. Dan salah satu bukti Nabi maafkan adalah Ikrimah bin Abi Jahal, yang memang perbuatannya itu sangat jahat kepada Nabi. Apalagi ayahnya dikenal dengan Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Istrinya Ikrimah datang meminta agar Nabi memberikan keamanan kepada Ikrimah, karena sudah dapat kabar bahwa Ikrimah termasuk orang yang memang diperintahkan oleh Nabi untuk dieksekusi sebab kejahatannya. Istrinya datang, namanya Ummu Hakim bintul Harith. Wahai Rasul, seandainya suamiku minta maaf bagaimana? Tolong berikan keamanan kepadanya. Kata Nabi,
kalau dia datang minta maaf saya maafkan. Asal minta maaf. Ikrimah sudah kabur, sudah naik kapal. Lari, takut. Ternyata ada orang ditugaskan membawa kabar tersebut. Sampailah dia bertemu Ikrimah, belum sempatlah, masih posisi di atas kapal, belum berlayar. Datang mengatakan, kau jangan takut, tidak perlu kabur. Nabi Muhammad itu kalau kau datang menghadapnya minta maaf pasti dimaafkan. Istrimu sudah minta keamanan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi akan memberikan maaf itu kepadamu. Ayo kita ketemu Rasul Muhammad SAW. Maka Ikrimah akhirnya membatalkan tujuan untuk kabur dari kota Makkah. Maka dia pergi menemui Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, dalam perjalanan dia mau bertemu Rasul. Rasul mengumpulkan para sahabat, kemudian mengatakan kepada para sahabat yang hadir, ya'tikum Ikrimah bin Abi Jahal. Sebentar lagi Ikrimah akan datang. Coba lihat akhlaknya Nabi Muhammad. Ikrimah bin Abi Jahal sebentar lagi akan datang, muhajiran mu'minah. Dia berhijrah dan telah memeluk agama Islam. Fala tasubbu abahu. Saya minta kepada kalian jangan ada satu orang di antara kalian mengungkit-ungkit dan mencela ayahnya. Ayahnya Abu Jahal. Fa inna sabbal mayyit yu'dhil hayy. Karena mencela orang yang sudah mati itu menyakiti hati orang yang masih hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Ini anaknya Abu Jahal. Dan ini yang datang ini Ikrimah yang dulu memerangi Nabi. Nabi katakan dengan akhlak, jangan ungkit lagi, akan menyakiti hati dia, kata Nabi Muhammad SAW. Maafkan dia. Ikrimah datang menghadap Rasul Muhammad SAW. Diterima dan dijadikan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimaafkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah itu Ikrimah dikenal sebagai salah satu pejuang ya setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akhlak yang begitu indah yang dimiliki oleh Rasul. Ada pertanyaan muncul. Di dalam kitab Syama'il disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdab li nafsihi walakin yaghdab lillah. Nabi tidak pernah marah jika berkaitan dengan masalah pribadi. Silakan dalam pandangan Nabi ini, orang-orang caci maki beliau, hina beliau, bahkan mengganggu beliau. Kalau urusan itu pribadi, Nabi maafkan semuanya. Gak ada urusan. Nabi gak peduli. Tapi kenapa beberapa orang ini Nabi suruh eksekusi? Karena yang mereka caci maki bukan Nabi secara pribadi, tapi risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kenabiannya Nabi Muhammad, kerasulannya Nabi Muhammad, itu yang diingkari dan dicela. Maka itu berkaitan dengan hukum Allah. Jadi tidak salah ketika Syekh Abdurrahman Ad-Daibai mengatakan, wa ya'fu 'anil dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza duyya haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabi. Bahwa Nabi ketika urusan pribadi beliau maafkan kepada siapapun yang mengganggu beliau, akan tetapi jika hukum Allah dilanggar maka tidak ada seorang pun berani berdiri di hadapan beliau karena beliau sangat murka akan hal tersebut. Jadi marahnya selalu berkaitan kepada Allah, kepada hukum, kepada ajaran Islam, kepada risalah yang dibawa, sehingga dimaafkan mereka. Tapi yang sudah menyakiti Nabi, mencaci maki risalahnya, kenabiannya, ajarannya, agamanya yang Allah berikan kepada beliau, maka disitulah Nabi tegakkan hukum. Itu perbedaannya. Makanya dalam kitab Syama'il, Nabi tidak pernah marah kalau pribadinya, tapi kalau hukum Allah yang dilanggar, Nabi marah. Itu kalau dari sudut pandang Nabi Muhammad.
Tapi kalau kita tidak boleh mereka mencaci maki secara personal, kita sebagai umat harus marah. Kalau Nabi Muhammad kan tidak. Itu Nabi Muhammad SAW. Beliau marah urusannya dengan risalah. Tapi kalau kita, mau sahabat Nabi juga, wa ahlul bait, wa umat, Nabi dicela dari sisi risalahnya ataupun dicela dari personalnya, maka kita wajib untuk marah, wajib bereaksi. Karena itulah yang disebut kesempurnaan iman kita kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya itu ada kitab-kitab yang membahas hukum-hukum bagi orang yang mencela Nabi Muhammad. Ada Imam Taqiyuddin As-Subki menulis kitab berjudul As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul. Itu membahas tentang hukum orang yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Ada juga kitab berjudul As-Saif Al-Battar liman sabban Nabi Al-Mukhtar, ditulis oleh As-Sayyid Abdullah Al-Gummari. Juga isinya hukum bagi orang yang mencela Nabi Muhammad SAW. Itu dibawa ke hukum Islam, konstitusi, hukum mati. Kalau hukum Islam, orang yang menghina Rasulullah SAW. Tapi kalau bicara akhlak Nabi, tadi pribadi beliau maafkan.